Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Januar Eko serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Bintang Ginestiar, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dalam hal ini, kelompok 9 akan membahas mengenai sistem peradilan di Indonesia. Sebelum melakukan presentasi, kelompok 9 akan memperkenalkan dirinya. Yang pertama ada Dobi Sejahtera, 2 Ira Rizky Rahmawati, 3 saya sendiri, 4 Habila Jidin, 5 Jovi Marsa, 6 M. Febri Zuliandrik. Kepada kelompok 9 dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama. Pengertian sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia adalah sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan konflik hukum di Indonesia. Sistem ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Setiap tingkat memiliki yurisdiksi yang berbeda dan mengenai jenis perkara yang berbeda pula. Sistem peradilan Indonesia juga mencakup mahkamah konstitusi yang bertugas menguji undang-undang terhadap konstitusi. Sistem ini didasarkan pada hukum positif, yaitu hukum yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Next slide. Lingkungan sistem peradilan Indonesia. Sistem peradilan hukum di Indonesia dibedakan menjadi 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum atau sipil, dan peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer atau khusus. Pengadilan umum atau pengadilan sipil adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara warga sipil. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian sistem hukum Indonesia menurut para tokoh hukum dan jurisprudensi. Pengertian sistem peradilan Indonesia dapat beragam sesuai dengan pandangan para tokoh hukum dan jurisprudensi berikut. Berikut adalah beberapa panduan yang mungkin. 1. Raden Ajeng Kartini. Kartini seorang tokoh perempuan Indonesia terkenal, mungkin tidak memberikan definisi formal tentang sistem peradilan, tetapi dia mendorong untuk menjunjung tinggi keadilan, hak-hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap segala bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu Soekarno. Bapak Proklamator Indonesia, Soekarno, memiliki pandangan bahwa sistem peradilan harus mengikuti prinsip-prinsip dasar keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan lembaga tingkat tinggi yang memiliki wewenang dalam menafsirkan Undang-Undang 1945. Sistem peradilan di Indonesia juga melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam memastikan konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan. Yang keempat yaitu sistem peradilan Islam. Para ulama dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam menjelaskan sistem peradilan Islam dan bagaimana hukum Islam syariah berperan dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem peradilan Indonesia. Yang pertama, peradilan umum. Sistem peradilan umum mengatasi beragam perkara pidana dan perdata. Ini termasuk perkara seperti pencurian, pembunuhan, sengketa perdata, dan sebagainya. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung merupakan lembaga-lembaga utama dalam peradilan umum. Yang kedua yaitu peradilan agama.
Sistem peradilan agama menangani perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama, seperti perceraian, waris, dan masalah lain yang berkaitan dengan hukum Islam. Pengadilan agama dan mahkamah syariah adalah lembaga yang terlibat dalam peradilan agama. Yang ketiga yaitu peradilan tata usaha negara. Sistem peradilan ini berkaitan dengan perkara yang terkait dengan hukum administrasi negara dan tata usaha negara. Ini mencakup gugat terhadap keputusan pemerintah dan lembaga-lembaga administrasi negara. Pengadilan tata usaha negara adalah lembaga utama dalam peradilan tata usaha negara. Yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bertugas menguji undang-undang terhadap konstitusi. Ini adalah lembaga yang independen dan berperan penting dalam memastikan kepatuhan undang-undang dengan konstitusi. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi dan peran lembaga peradilan. Lembaga peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan keadilan, menegakkan hukum, serta menyelesaikan sengketa secara adil dan objektif. Terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, serta Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memutuskan perkara perdata, pidana, administrasi negara, dan konstitusi. Fungsi dalam lembaga peradilan sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian sengketa, menyelesaikan konflik dan sengketa antara individu, badan usaha, atau pihak lain melalui proses pengadilan yang adil. Yang kedua, interpretasi hukum, memberikan interpretasi yang akurat terhadap hukum yang berlaku dalam menentukan keputusan atas suatu kasus. Yang ketiga, penegakan hukum, memastikan hukum ditegakkan dengan memberikan keputusan yang mengikat dan dijalankan oleh pihak. Lanjut, Le. Proses hukum peradilan di Indonesia. Proses hukum peradilan di Indonesia meliputi beberapa tahapan. Secara umum, proses tersebut dimulai dari pengajuan gugatan atau pelaporan. Kemudian masuk ke tahap persidangan di pengadilan, di mana pihak-pihak terlibat akan menyampaikan bukti, kesaksian, dan argumen mereka. Setelah itu, hakim akan memutuskan perkara berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Keputusan tersebut dapat dibanding. Dalam beberapa kasus dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Semua tahapan ini diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah kasus dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam sistem peradilan Indonesia terdapat beberapa kasus, salah satunya kasus tentang tindak pidana korupsi. Salah satu contoh kasus korupsi yaitu yang mencuat dan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah kasus yang terkait dengan mantan Ketua BPK Hadi Purnomo. Pada tahun 2011, Hadi Purnomo diadili dalam kasus korupsi terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana BPK yang mencapai miliaran rupiah. Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat lunak software yang digunakan oleh BPK Hadi Purnomo dituduh menerima suap terkait dengan proyek perangkat lunak tersebut. Kasus ini menjadi perhatian besar dan menunjukkan upaya penegakan hukum dalam menghadapi korupsi di tingkat pemerintahan yang tinggi. Hubungan kasus korupsi BPK dengan sistem peradilan Indonesia. 1. Penyelidikan. Kasus korupsi BPK akan dimulai dengan penyelidikan oleh penegak hukum, seperti kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama tahap penyelidikan, bukti-bukti akan dikumpulkan dan jika ditemukan cukup bukti yang mendukung dengan korupsi, maka kasus tersebut akan dirujuk ke pengadilan. 2. Pengadilan. Kasus tersebut akan diajukan ke pengadilan yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan Indonesia.
Pengadilan akan memeriksa semua bukti dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, yaitu jaksa penuntut dan pengacara terdakwa. 3. Putusan. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dapat berupa pembebasan jika terdakwa tidak terbukti bersalah atau hukuman jika terdakwa terbukti bersalah. 4. Proses banding dan kasasi. Terdakwa atau jaksa penuntut dapat mengajukan banding atau kasasi jika mereka tidak puas dengan putusan pengadilan. Proses ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan agar putusan dapat diperiksa lebih lanjut. 5. Eksekusi putusan. Jika putusan pengadilan berkutat hukum, maka pihak berwenang akan melakukan eksekusi putusan. Kasus korupsi BPK adalah contoh bagaimana sistem peradilan Indonesia bekerja untuk menangani kasus korupsi dan melibatkan proses hukum yang mencakup penyelidikan, pengadilan, dan penegakan putusan. Tujuannya adalah untuk mengadili pelaku korupsi dan menerapkan hukum yang berlaku dalam rangka menegakkan keadilan. Baiklah, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Penyelesaian kasus korupsi BPK. Penyelidikan. Proses dimulai dengan penyelidikan oleh penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepolisian. Penyelidikan ini melibatkan pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan pemantauan terhadap aktivitas terduga pelaku korupsi. Penuntutan. Jika penyelidikan menghasilkan cukup bukti yang mendukung dugaan korupsi, penuntut umum akan mengajukan tuntutan pengadilan. Terdakwa dalam hal ini mungkin mantan pejabat BPK atau individu yang terlibat akan dihadapkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Selama persidangan, pengadilan akan mendengarkan argumen dari jaksa penuntut dan pengacara terdakwa. Semua bukti akan diajukan dan dievaluasi, dan saksi-saksi akan memberikan kesaksian. Pengadilan akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Putusan. Setelah mendengarkan seluruh bukti dan argumen, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dapat berupa pembebasan jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau hukuman jika terdakwa terbukti bersalah. Banding dan kasasi. Setelah putusan pengadilan, terdakwa atau jaksa penuntut dapat mengajukan banding atau kasasi jika mereka tidak puas dengan putusan. Proses banding dan kasasi memungkinkan putusan tersebut diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pelaksanaan putusan. Jika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, penegak hukum akan melaksanakan putusan tersebut. Ini bisa mencakup penahanan, penjatuhan hukuman, denda, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus dalam sistem peradilan di Indonesia. Kasus di mana KPK memanggil pejabat pembaruan peradilan Mahkamah Agung sebagai saksi dalam kasus Hasbi Hasan menunjukkan keterlibatan pejabat peradilan dalam investigasi terkait kasus korupsi. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan keputusan pengadilan atau proses peradilan, kasus ini mencerminkan keterlibatan individu di dalam lembaga peradilan dalam situasi hukum yang berkaitan dengan kasus korupsi. Hal ini menyoroti peran dan tanggung jawab pejabat peradilan dalam menjaga integritas dan kebersihan sistem peradilan di Indonesia. Meskipun bukan kasus yang langsung berkaitan dengan keputusan pengadilan, kasus ini terkait dengan upaya pembersihan dan pencegahan korupsi di lingkungan peradilan, yang secara tidak langsung terkait dengan sistem peradilan secara keseluruhan. Kasus dalam sistem peradilan di Indonesia. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memanggil Koordinator Kelompok Pendukung Reformasi Peradilan Mahkamah Agung atau MA, Astriani, juru bicara bidang penegak hukum dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Ali Fikri mengatakan Astri telah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap di Mahkamah Agung tempat Sekretaris MA Hasbi Hasan ditahan. Dalam kasus ini, KPK menduga Hasbi Hasan menerima jatah 3 miliar untuk mengkondisikan perkara kasasi koperasi simpanan pinjam atau KSP. Suap tersebut diberikan pengusaha sekaligus debitur KSP inti dana yang kini didakwa di Mahkamah Agung Herianto Tanaka melalui mantan komisaris independen Dadan Triyudianto. Dari Tanaka, Dadan menerima 11,2 miliar dalam 7 kali transfer.
kasus tersebut merupakan rangkaian kasus suap di Mahkamah Agung. Kesimpulan, sistem peradilan di Indonesia adalah sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan konflik hukum di Indonesia. Sistem ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Setiap tingkat memiliki yurisdiksi yang berbeda dan menangani jenis hukum perkara yang berbeda pula. Sistem peradilan Indonesia juga mencakup Mahkamah Konstitusi yang bertugas menguji undang-undang terhadap konstitusi. Sistem ini didasarkan pada hukum positif, yaitu hukum yang ditetapkan dalam undang dan peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan hukum di Indonesia dibedakan menjadi 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Baiklah, sekalian, berakhir sudah pemaparan dari kelompok 9. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata selama menjadi moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.